Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Alkamar dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Baiklah, kali ini saya akan melakukan praktikum pengukuran tegangan AC dan tegangan DC. Apa sih itu tegangan AC? Tegangan AC ialah aliran listrik di mana besar dan arah arusnya berubah-ubah secara bolak-balik. Sedangkan tegangan DC ialah aliran listrik di mana hanya dalam satu arah. Baiklah, langsung saja kita melakukan praktikumnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita melakukan praktikum pengukuran pada tegangan AC dan tegangan DC, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, kita harus menyiapkan multimeter atau multitester. Multimeter yang saya gunakan kali ini yaitu multimeter jenis digital. Yang kedua, sebagai tegangan DC, saya menyiapkan batu baterai yang bertegangan 1,5 volt DC. Bisa dilihat. Dan yang ketiga, sebagai tegangan AC, saya menyiapkan terminal listrik. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mengetahui apa itu multimeter. Multimeter yaitu sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Selain itu, kita juga harus mengetahui fungsi dari masing-masing bagian yang ada pada multimeter. Yang pertama yaitu display atau monitor, yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran yang berupa nilai angka. Selanjutnya itu selektor, ini selektor ya, yang berfungsi untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukurnya. Selanjutnya itu menu off atau menu untuk mematikan. Selanjutnya menu untuk mengukur tegangan AC. Selanjutnya menu untuk mengukur arus. Selanjutnya menu untuk mengukur dioda. Selanjutnya menu untuk mengukur hambatan atau tahanan. Dan selanjutnya menu untuk mengukur tegangan DC. Dan di sini juga terdapat 3 lubang. Yang pertama itu lubang kom negatif yang nantinya akan kita hubungkan ke kabel probe negatif yang berwarna hitam ini. Dan yang kedua itu lubang tegangan atau lubang positif yang nantinya akan kita hubungkan ke kabel probe positif berwarna merah ini. Dan yang ketiga yaitu lubang untuk mengukur arus. Nah, langsung saja kita melakukan pengukuran pada tegangan DC. Yang perlu kita siapkan yaitu batu baterai yang bertegangan 1,5 volt DC dan multimeter. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus menghubungkan kabel probe negatif yang berwarna hitam ini ke kutub kom negatif. Dan kabel probe positif yang berwarna merah ini kita hubungkan ke lubang tegangan atau kutub positif. Setelah itu, kita harus menyalakan multimeternya. Kita mengarahkannya ke menu pengukuran tegangan DC. Di sini saya mengarahkannya ke angka 20 volt DC dikarenakan batu baterai yang akan kita ukur bertegangan 1,5 volt DC. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui mana kutub positif dan mana kutub negatif pada baterai. Ini kutub positif ya, dan ini kutub negatifnya. Langsung saja kita melakukan pengukurannya. Kita harus mengarahkan kabel probe positif ini ke kutub positif pada baterai dan kabel probe negatif ini ke kutub negatif pada baterai. Bisa dilihat hasil yang didapatkan yaitu sekitar 1,61 volt DC. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita harus mematikan multimeternya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengukuran pada tegangan AC. Yang perlu kita siapkan yaitu terminal listrik dan multimeter. Sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus menyalakan multimeternya. Kita arahkan ke menu pengukuran tegangan AC. Di sini saya mengarahkannya ke angka 750 volt. Dikarenakan biasanya tegangan AC ini bertegangan 220 volt AC. Dan kita akan melakukan pengukurannya. Dikarenakan ini arusnya bolak-balik, kita bisa meletakkan kabel probe-nya di lubang yang mana saja. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat hasil yang didapatkan yaitu sekitar 228 volt AC. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita harus mematikan kembali multimeternya dan melepaskan kabel probe dari multimeter.
Nah, setelah kita melakukan praktikum pengukuran pada tegangan AC dan tegangan DC, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika akan melakukan pengukuran pada tegangan DC, maka selektornya ini harus kita arahkan ke menu pengukuran tegangan DC. Dikarenakan jika tidak dilakukan, akan terjadi kerusakan atau error pada multimeter. Begitu pula sebaliknya, ketika akan melakukan pengukuran pada tegangan AC, kita harus mengarahkan selektornya ini ke menu pengukuran tegangan AC. Dikarenakan jika tidak dilakukan, maka akan terjadi kerusakan pada multimeter. Mungkin cukup sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.